ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SPNI 2 Bandung Barat, yang kami hormati Bapak Wakasek, KPU, dan seluruh rekan-rekan guru dan pegawai SPNI 2 Bandung Barat. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang kita peroleh hari ini untuk mendapatkan sosialisasi tentang budaya positif yang ada di lembaga ini, dan saya akan memberikan kepada Ibu Agnes MPO SPD untuk menyampaikan tentang sosialisasi tersebut. Waktu yang singkat saya Terima kasih kepada Bapak Seprianus Sabulan selaku yang berkenan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan budaya muslim yang penting untuk kita ketahui bersama. Bapak Ibu guru hebat semuanya, salam dan bahagia. Pertama saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu penting untuk kita tanamkan di dalam lingkungan pendidikan supaya bisa berdampak kepada perubahan karakter peserta didik kita, terutama juga memberikan rasa nyaman bagi peserta didik untuk mereka berada di sekolah dan konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai negatif, kebutuhan dan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol mobil, keyakinan baik dan pemikiran yang pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi dan itu harus diperhatikan ketika kita melakukan pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
juga mandiri, kemudian berkebinekaan global, kemudian ada juga bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu energi yang patut kita pergunakan pada pembelajaran dewasa di disiplin positif. Disiplin positif itu berada dalam yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu sebaiknya disiplin yang tumbuh dari dalam diri peserta didik. Jadi dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa juga karena takut hukuman, tetapi tumbuhnya motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Berikut, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah memegang peranan penting terhadap pertumbuhan karakter anak. Lingkungan yang positif akan memberikan rasa nyaman bagi anak sehingga anak merasa mendapatkan dukungan dan juga diterima dalam lingkungan. Hal ini otomatis akan mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD dan penerapan nilai dan peran guru secara utuh dalam pembelajaran. Jadi kalau rasa nyaman itu tercipta di sekolah, berarti otomatis ada filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu otomatis akan tercapai, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, berpihak kepada peserta didik itu artinya peserta didik aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Peserta didik bisa aktif dalam pembelajaran kalau dia merasa nyaman. Kalau merasa nyaman, kalau merasa aman, berarti dengan sendirinya peserta didik akan menyampaikan, peserta didik punya pendapat atau peserta didik punya pertanyaan tanpa ada rasa takut, karena ada rasa aman yang tercipta di dalam diri peserta didik itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, saya kasih contoh di situ. Nilai-nilai yang disepakati bersama itu adalah nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai yang disepakati. Nilai-nilai yang disepakati bersama, dan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita dalam pembelajaran. Berikut kebutuhan dasar manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan yang berasal dari kata dasar butuh berarti yang dibutuhkan atau diperlukan. Nah, kalau anak didik kita bertingkah, anak didik kita ada yang bertingkah atau membuat persoalan, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan akan penguasaan, ada kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Jadi kalau misalnya ada peserta didik yang melakukan kesalahan atau ada persoalan, kita harus menanyakan dulu, mungkin ada kebutuhan dasar dari manusia itu yang tidak terpenuhi sehingga anak membuat suatu persoalan. Berikut motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama, manusia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang berikut untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan yang berikut lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu kadang seseorang berperilaku baik karena ingin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut juga terkadang seseorang berperilaku baik karena dia ingin untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya bahwa motivasi itu tumbuh dari dalam diri orang itu sendiri. Dan sebaiknya motivasi yang ketiga itu yang kita berusaha untuk tumbuhkan dalam diri kami, sehingga anak itu berperilaku baik bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan hadiah, tetapi anak itu berperilaku baik karena ada motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri. Orang yang bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa juga menjadi manajer. Jadi kalau kita menjadi penghukum itu anak dapat juga anak membuat satu kesalahan, misalnya datang terlambat ya, sampai kita tidak tanya lagi anak kenapa dia datang terlambat atau apa, langsung kita hukum dia. Itu posisi kontrol kita sebagai guru sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah biasanya guru akan bersuara lemah lembut, tetapi dia membuat anak itu merasa bersalah. Membuat anak itu merasa bersalah dengan kata-kata yang dia keluarkan. Kemudian sebagai teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui suatu atau menangkap itu sebagai teman kita dalam posisi guru. Yang berikut monitor bagaimana sebagai pemantau guru akan memantau dalam berperilaku menjadi guru sebagai pemantau. Yang berikut lagi posisi yang kelima itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu di mana guru menjadi manajer mengajak murid untuk menyelesaikan persoalan murid dan menyelesaikan persoalan murid itu dengan cara mengajak murid untuk murid mencari solusinya sendiri atas persoalannya yang dibuat oleh murid itu. Jadi guru tidak langsung memberikan solusi, tetapi mengajak murid untuk murid belajar menyelesaikan persoalan yang telah murid lakukan itu. Nah, sebagai posisi kontrol sebagai manajer ini menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas persoalannya sendiri. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa guru akan bertindak sebagai manajer yang memberi kesempatan kepada murid untuk murid menyelesaikan persoalannya sendiri. Murid diajak untuk belajar bertanggung jawab. Nah, sekarang di manakah posisi kita sekarang? Posisi apakah yang kita perankan sekarang? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita juga sebagai teman dan sebagai manajer? Nah, posisi yang dianjurkan bagi kita sebagai guru itu adalah posisi sebagai manajer, yaitu kita menyelesaikan persoalan dengan cara mengajak
siswa untuk mencari solusi atas persoalan yang telah siswa itu buat. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang kita keluarkan kepada siswa. Kalau kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita ini sudah ada dalam posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kita membuat peserta didik kita merasa bersalah. Nanti dia pulang juga akan pikiran bahwa aduh saya sudah salah, guru ini sudah kecewa dengan saya dan sebagainya. Kamu tidak pernah belajar benar melakukannya. Ini kita sudah memvonis peserta didik juga. Ini posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, pertanyaan ini yang menunjukkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita menghentar anak untuk anak menemukan satu solusi, anak menemukan satu solusi untuk menyelesaikan persoalan yang telah dibuat. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, ini kita posisi kontrol kita sudah kita jalankan sebagai teman. Jadi kita mulai melakukan satu penyelesaian masalah dengan posisi kontrol kita sebagai teman. Kamu tidak mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sebenarnya ketika kita mengucapkan kalimat ini juga kita memberikan satu rasa bersalah, menanamkan rasa bersalah kepada peserta didik kita. Yang berikut, kita perlu untuk mencapai budaya positif itu. Mencapai budaya positif itu terlaksana di sekolah kita perlu melakukan kita perlu melakukan keyakinan keras. Kita perlu membuat keyakinan keras. Keyakinan keras itu kita buat di kelas. Jadi di situ kita akan membuat satu kesepakatan yang membuat anak untuk anak bisa berkarakter positif. Mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan keras? Kenapa bukan peraturan keras tetapi keyakinan keras? Karena keyakinan keras itu lebih jadi mengatur tentang bagaimana anak harus berkarakter baik, bagaimana anak harus keyakinan keras itu merupakan sesuatu yang dapat kita rasakan di bulan tersebut. Perbuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan yang bermanfaat. Jadi keyakinan keras itu bisa dibuat tetapi dibuat oleh seluruh warga kelas melalui kegiatan surat pendapat, dan kemudian keyakinan keras itu menghasilkan satu kesepakatan yang perlu untuk dilakukan oleh seluruh warga kelas. Keyakinan keras itu bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan keras itu tidak paten, tetapi dari waktu ke waktu bisa ditinjau sesuai dengan versi yang dipergunakan, bisa berdampak kepada perubahan karakter murid. Sebenarnya keyakinan keras itu keyakinan keras bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan keras itu bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan keras berupa pernyataan yang lebih besar, kemudian keyakinan keras sebagian terbuat dalam bentuk bukti. Jadi dalam keyakinan keras itu bisa bersisi pernyataan yang negatif tetapi pernyataan yang positif. Keyakinan keras sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudahnya dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan keras itu tidak terlalu panjang tetapi mudah untuk dipahami oleh warga kelas. Kalau sudah dipahami tentunya mudah untuk dilakukan. Berikut semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi membuat keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Tadi kita sudah melihat posisi kontrol guru. Nah, posisi yang dianjurkan itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer itu menyelesaikan satu persoalan peserta didik itu dengan menggunakan yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dampak dari penggunaan segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu seorang guru akan memulai dengan satu pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu guru menstabilkan identitas. Bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu sudah guru menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Guru bisa menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Itu contoh pertanyaan tentang keyakinan itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu tentang segitiga restitusi. Nah, kalau kita mengambil posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyelesaikan suatu persoalan, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang berikut menstabilkan identitas. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari suatu pembelajaran, sehingga kita menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak buat seperti ini karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga anak berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang berikut, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kalau kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid, yang pasti bahwa kita akan memperbaiki hubungan kita dengan murid. Yang berikut lagi tahapan menanyakan keyakinan itu, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengingatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pernyataan-pernyataan atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya persilahkan. Dari saya, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Siprianus Sabuna SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran matematika di Lembaga SMP Negeri 2 Amanuban Barat. Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Agnes dan Deko SPD, saya menyampaikan sedikit pernyataan tentang budaya positif di lembaga kita, dalam hal ini SMP Negeri 2 Amanuban Barat, bahwa kita sebagai guru perlu menanamkan modal budaya positif di sekolah untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan juga menciptakan rasa nyaman
bagi semua warga yang ada di sekolah. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Supriyanus Sabuna SPD guru matematika di sekolah ini yang memberikan pernyataan positif terkait dengan penanaman budaya positif di sekolah dan penumbuhan karakter peserta didik anak yang lebih baik dan juga menanamkan rasa nyaman ketika anak berada di sekolah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Juga saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agnes Eko yang telah juga memberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Supriyanus Sabuna SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran matematika di Lembaga SMP Negeri 2 Manado Barat. Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Agnes Eko SPD, saya menyampaikan sedikit pernyataan tentang budaya positif di lembaga kita dalam hal ini SMP Negeri 2 Manado Barat, bahwa kita sebagai guru perlu menanamkan budaya positif di sekolah untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan juga menciptakan rasa nyaman bagi semua warga yang ada di sekolah. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyanus Sabuna SPD selaku guru matematika di sekolah ini yang memberikan pernyataan positif terkait dengan penanaman budaya positif di sekolah demi penumbuhan karakter peserta didik anak yang lebih baik dan juga menanamkan rasa nyaman ketika anak berada di sekolah. Selanjutnya mungkin ada lagi. Tidak ada, saya serahkan kepada MC dan penutup. Indonesia tanah kelahiranku dan indah Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Juga saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agnes Eko yang telah juga memberikan kesempatan dan dapat hadir di tempat ini untuk menyampaikan sosialisasi bagi kita hari ini. Terima kasih untuk kita semua dan akhirnya saya menyampaikan salam satu dua tiga. Mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah bangsaku, satu negeriku yang tak
Bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil Pandai, semangat. Indonesia, tanah kelahiranku, dan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri.